Shalom bagi kita semuanya. Shalom hamba Tuhan, anak Tuhan yang di rumah-rumah. Biar hadirat Tuhan boleh menjamah. Kita yang ada di Sariwangi di tempat ini dan di rumah-rumah. Mari kita buka hati kita. Pastikan hari ini Anda yang di rumah dan kita yang di tempat ini semuanya diberkati, dipulihkan, dan kita mengerti harus apa yang kita kerjakan buat hari ini sampai Tuhan Yesus akan datang. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersuka cita buat hari yang luar biasa ini, di mana Tuhan masih kami beri kesempatan untuk kami boleh beribadah. Biarlah Tuhan kesempatan ini kami pergunakan, membuka hati kami, membuka paradigma kami, untuk semakin hari diperbarui oleh Tuhan, semakin hari diurapi penuh, full, sehingga kami boleh mengalami kelimpahan di dalam Tuhan. Berkat anugerah Tuhan yang senantiasa menyertai kami, mengurapi kami, urapi hamba-Mu Tuhan. Biar hamba-Mu menyampaikan pesan-pesan Tuhan dengan kata-kata sederhana, supaya kami dapat bisa mengerti, paham, nangkap Tuhan apa yang sedang Tuhan pesankan bagi setiap kami yang harus kami kerjakan, untuk kami boleh memelihara berkat-Mu. Urapi, berkati umat-Mu yang ada di rumah-rumah, berkati kami yang ada tempat ini. Jikalau umat-Mu Tuhan yang di rumah sakit, Tuhan kami tempat ini, mari oleh bilur-bilur Tuhan Engkau menjamah mereka. Mereka yang menanti-nantikan Tuhan, pertolongan mujizat Tuhan. Mari hari ini Tuhan, ini waktunya Tuhan, Kau menyatakan kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan, yang berlimpah atas mereka. Sehingga mereka boleh melihat Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Mari Tuhan, yang terikat Tuhan, yang terbelenggu lepaskan oleh kuasa darah Yesus. Biarlah kelepasan dari surga melawat yang di rumah-rumah, melawat kami yang di tempat ini Tuhan, tanpa terkecuali. Biarlah setiap kami tempat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami, supaya berkat spesial khusus daripada surga akan kami terima, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kami kembalikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami syukur dan berdoa, sama-sama katakan haleluya. Sukacita yang luar biasa bagi saya, bagi seluruh umat Tuhan yang ada di tempat ini, yang di rumah-rumah, untuk kita boleh kembali menikmati hadirat Tuhan yang memberkati kita, hadirat Tuhan yang membangkitkan kita, hadirat Tuhan yang menyembuhkan setiap kita, hadirat Tuhan yang memberikan visi misi yang terindah, yang terbaik, rancangan yang luar biasa bagi setiap kita. Patut kita bersyukur, amin. Puji Tuhan, kita percaya bahwa hari ke depan akan lebih baik jikalau kita ada bersama Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Tuhan dahsyat dan luar biasa. Kasih senyum kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, sungguh sangat baik. Biarlah setiap kita yang ada di rumah-rumah dan di tempat ini membawa kabar kebaikan, kabar sukacita dimanapun kita berada. Tuhan tempatkan. Puji nama Tuhan. Beberapa minggu yang lalu kita diperlengkapi oleh gembala pembina kita. Kalau di antara Bapak Ibu yang tidak mengikuti itu MDPJ, ada satu rema firman Tuhan yang luar biasa, yang mempersiapkan saya secara pribadi, membangun saya, mengembalikan kembali apa yang sudah Tuhan tetapkan, yang sudah Tuhan percayakan bagi saya. Yaitu satu rema di mana gembala pembina kita menyampaikan pesan-pesan Tuhan bagi kita. Dan secara pribadi saya mengambilnya, Tuhan sedang mempersiapkan kita, satu umat yang layak untuk membawa kita kedewasaan rohani. Karena orang-orang yang dewasa rohani, dia yang akan dipakai Tuhan. Yang setuju katakan? Dia yang akan dipercayakan satu pekerjaan yang besar orang-orang dewasa rohani. Ini serius, ini tidak main-main. Kita harus meresponnya dengan benar. Dan tidak gampang. Dalam pertumbuhan dewasa itu tidak aman. Tetapi proses yang kita lalui, proses yang kita jalani, jikalau kita percaya, mengandalkan Tuhan, itu akan gampang. Itu akan mudah. Bukan karena kekuatan kita, tapi oleh karena karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Di era Pentakosta ketiga, di mana lawatan Tuhan yang terbesar, yang
dahsyat sedang dicurahkan bagi saya, bagi umat Tuhan yang ada di rumah-rumah. Mari buka hatimu, buka hati, dan katakan, ini aku Tuhan. Pakai hidupku di dalam era Pentakosta ketiga, di mana Tuhan sedang curahkan kasih yang sempurna itu. Pakai, seperti firman Tuhan berkata, setelah Tuhan pakai, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dia berjanji akan membuat mujizat bagi kau dan saya. Yang menanti-nantikan janji Tuhan, katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Yaitu di dalam Yesaya 43 ayat 18, situ dikatakan, kita dengar firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Dulu tuh kau siapa? Kau tak layak. Kau tuh umat lumpur dalam dosa kegelapan. Tapi firman Tuhan, jangan ingat yang masa zaman purbakala, tetapi persiapkan dirimu. Persiapkan dirimu untuk masuk dalam janji Tuhan. Ayat yang ke-19, apa situ dikatakan? Lihat, mari lihat dengan mata rohanimu. Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di belantara. Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk hidup di dalam supranatural, pekerjaan Tuhan yang besar. Tetapi kita tinggalkan yang di belakang. Jangan ingat-ingat yang di belakang. Rasul Paulus berkata, yang di belakang ku anggap sampah. Kita sebagai anak yang dipersiapkan Tuhan untuk masuk dalam satu proyek yang besar. Ini paradigma kita perlu diubah. Katakan, paradigmaku perlu diubah. Yes. Diubah oleh karya Roh Kudus, diubah oleh kebenaran firman Tuhan. Bukan yang mengubah itu diri kita sendiri. Kita ini tidak tahu apa-apa, ya. Kita tidak tahu apa-apa. Setengah jam, 1 jam ke depan kita tidak tahu. Itu sebabnya mari bahwa nih paradigma kita yang tidak tahu apa-apa ini. Kalau Tuhan tidak fungsikan, nggak bisa berpikir. Kita bawa kepada Tuhan, kita persembahkan kepada Tuhan, sehingga Tuhan yang bilang, oh ini paradigma ini nggak benar nih, ya, nih dilurusin. Ya, siapa yang bisa buat itu? Hanya Tuhan yang bisa buat itu. Dokter spesialis itu bagian saraf tidak bisa buat. Kalaupun mereka bisa buat, ya kan, ditambah IQ-nya gitu ya kan, itu sumbernya semuanya dari Tuhan. Artinya siapapun dia, jurusan tata apapun dia, kalau bukan Tuhan yang buat, tidak siapa-siapa. Sadarkah kita? Siapakah kita di hadapan Tuhan hari ini? Siapakah engkau? Siapakah engkau di hadapan Tuhan? Kita tidak ada apa-apanya. Tetapi luar biasa kabar baiknya ketika kita berkata, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Mari nyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Yang mengakui siapa dirimu, angkat tanganmu bagi Tuhan. Siapakah ku ini ya Tuhan, supaya engkau memperlengkapi umatmu di tempat ini Tuhan. Umat yang luar biasa, jadi biji mata. Pakai umatmu Tuhan, pakai menjadi bejana yang harum. Itu sebabnya gereja kita, DNA kita kembali ke DNA kita.
Kembali doa pujian penyembahan. Jangan engkau sungkan, jangan engkau ragu atas doa pujian penyembahan. Selain puji dan sembah, puji nama Tuhan, gereja kita masuk di dalam kegerakan Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, gereja kita dipakai di dalam era Pentakosta, kegerakan hati Tuhan. Ini hatinya Tuhan. Jadi umat Tuhan ada di tempat ini, pastikan dirimu tidak pergi kanan kiri, tapi lurus ngikutin gembala rohani kita. Bapak pembina kita yang ada di Bengkulu, Pak Irfan. Mari kita ikutin, beri respon yang benar, beri hati yang benar, hati yang percaya, bukan hati yang bercabang. Lihat, lihat mana mata rohani kita. Pakai mata rohani kita, lihat kata firman Tuhan. Lihat, aku sedang menumbuhkan sesuatu. Harapan apa yang sedang kau harapkan? Kalau hari ini belum kau menemukan apa yang kau harapkan, apa yang kau rindukan, dan engkau belum melihat apa yang sedang kau kerjakan belum berhasil. Tapi terus pandang Tuhan. Terus pandang Tuhan. Kalau ada dunia kiri kanan mengatakan, hei, lihat sini, oh enggak, aku mau lihat Tuhanku. Aku mau lihat Tuhanku yang dia buat janji. Lihat. Mari arahkan hati kita kepada Yesus. Paradigma kita ini. Setiap hari kita minta Tuhan, ubahkan, perbarui. Supaya aku ngerti apa yang Tuhan kerjakan untuk aku boleh kerjakan. Karena hidupmu itu dipakai atau tidak dipakai tetap habis. Jadi pastikan dirimu itu dipakai Tuhan. Yang setuju katakan? Iya, dipakai nggak dipakai dirimu tuh tetap habis. Jadi mari kasih hati. Ini Tuhan, kamu pakai apa? Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Nanti Roh Kudus yang ajaib, yang lemah lembut itu akan berbicara, mengajari kita. Engkau akan kerjakan ini ya anakku. Ya Tuhan, tapi Tuhan bersamaku ya. Ya, kerjakan. Kerjakan. Dengan komitmen. Jangan dengan tanggal muda. Oh semangat, yes. Bersyukurlah kepadanya. Ya, jangan tergantung karena tanggal. Jangan tergantung dengan kondisimu. Tapi bergantunglah kepada firman Tuhan. Karena Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu yang baru. Satu rema yang luar biasa mengubahkan paradigmaku secara pribadi. Membuat aku, ya Tuhan. Ya terima kasih. Buat semangat, sukacita, hidup yang baru. Manusiaku Tuhan, tubuh jiwa rohku. Sedang Tuhan perbarui. Jadi relakan dirimu. Ya, gak usah ditahan-tahan. Ya kan, sakit loh kalau ditahan-tahan. Kalau mau berikan suntik vaksin ya kan, udah wes serahkan aja sama orang yang berkompeten di dalamnya kan, jangan ditahan, sakit. Udah begitu sama Tuhan, relakan aja. Tuhan ini aku Tuhan, aku percaya Tuhan akan rancangkan yang terbaik. Tidak pernah Tuhan rancangkan kecelakaan, tidak pernah Tuhan rancangkan jelek-jelek. Keselamatan Tuhan hanya ada di dalam Tuhan. Karena apa? Setiap hari Tuhan buat kau dan saya diperbarui terus setiap hari. Setiap hari, setiap baru. Seperti pujian mengatakan, kasih ya Tuhan, kami percaya tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu.
baru di hadapan Tuhan. Kalau engkau merasakan kasih Tuhan yang kau terima hari ini adalah kasih yang baru dari surga, sehingga hidupmu mendapatkan hidup yang baru hari ini. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan akan memakai engkau, memperlengkapi engkau. Selalu baru setiap pagi ya Tuhan, selalu setiap pagi. Sungguh besar, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Besar setia Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi setiap kita. Tidak setengah, tapi besar kasih setianya. Bagian kita, seberapa besar kasih kita kepada Tuhan? Seberapa besar kasih kita kepada Tuhan? Atau dalam keadaan baik, besar setiamu Tuhan. Dalam kondisi yang tidak baik, dalam kondisi yang kita masuk dalam perjuangan, proses atau masalah, atau kondisi keadaan sakit, kita difitnah, dijolimi, atau kondisi dalam keadaan kita memberitakan firman, tapi ada aniaya. Apakah dalam kondisi keadaan kita berkata, kok semakin sulit ya? Kok begini ya? Kok begini? Ataukah ketika keadaan itu, proses itu, pendewasaan itu berjalan, tetapi hatimu tetap selalu baru kasih setiamu Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur. Saya mau ngajak setiap kita di tempat ini. Mari ubah hati kita. Serahkan sama Tuhan. Sehingga Dia yang akan menyempurnakannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidupmu, masa depanmu, pekerjaanmu, cita-citamu, pergumulanmu, apapun itu, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Sungguh besar anugerah Tuhan dalam hidupmu. Bangun pujian penyembahanmu dengan gaya yang baru. Bangun doamu dengan cara yang baru di hadapan Tuhan. Ketika engkau sudah berkumpul di tempat ini, mari siapkan hatimu, bawa seluruh tubuh, jiwa, rohmu. Katakan ketika pujian mengatakan kami bersyukur, mari angkat tinggi-tinggi tanganmu. Berikan hidup yang baru, gaya penyembahan yang baru di hadapan Tuhan. Sebab Dia berjanji, memberikan hari yang baru, urapan yang baru, berkat yang baru, hidup yang baru. Tidakkah engkau melihat semuanya itu? Aku sedang kerjakan buat engkau. Berhenti dalam engkau menyembah Tuhan dengan jalan di tempat. Tapi mari berjalan seiring Tuhan sedang berjalan. Naikkan pujian, angkat tanganmu. Bersukacitalah ketika engkau diberi kesempatan untuk menyembah. Pujian berkata, bersyukurlah, tapi engkau berkata, bersyukurlah kepadanya. Tinggalkan dengan gaya yang lama. Tapi ketika pujian mengatakan, bersyukurlah kepadanya. Apalagi anak-anak muda di tempat ini. Mana anak-anak muda? Saya mau lihat tangan-tangan yang dilambaikan. Haleluya. Katakan, mari anak-anak muda bangkit. Cinta mati-matian kepada Tuhan. Jangan kau melipat tangan ketika pujian mengatakan bersyukur. Tetapi kau angkat tangan bagi Tuhan. Ketika engkau mengangkat tangan, Tuhan turun tangan akan engkau. Tuhan menolong engkau, mengangkat engkau, membawa engkau kepada kemuliaannya. Dari kemuliaan. Supaya engkau mengalami kemenangan. Supaya engkau bisa bersaksi. Tuh tujuannya Tuhan. Supaya engkau bisa membawa kabar sukacita bagi Tuhan. Iya kan? Seperti itu. Tapi kalau cara kau, paradigmamu, cara menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan gaya yang lama. Jangan harap engkau akan membuat pekerjaan Tuhan, menerobos pekerjaan Tuhan dengan gaya Tuhan yang sesuatu berkat yang baru. Dengan urapan yang baru, tidak akan mendapatkannya.
mari setiap kita di hari-hari terakhir menjelang Tuhan Yesus datang kedua kali, persiapkan dirimu. Ya kan? Persiapkan dirimu untuk masuk di dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Dan ketika kesempatan itu datang padamu, ambil bersama Tuhan. Wah, ini kesempatan nih, aku mau muji Tuhan. Ambil dengan sikap respon yang benar. Wah, ini kesempatan, aku dipercayakan satu pelayanan. Ambil pelayanan itu dengan respon, dengan komitmen yang benar, dengan setiap hari diperbarui. Itu sebabnya bagaimana engkau bisa diperbarui? Kalau setiap hari tidak ada saat teduhmu, kalau setiap hari tidak ada pembacaan firman Tuhan. Mari, ya, terlebih kita, gereja kita ada EPT 24 jam, tinggal diklik engkau akan merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Ya, tinggal masuk Zoom, engkau akan dibawa di dalam kemuliaan, di dalam hadirat yang dalam. Engkau akan dipuaskan, engkau akan disembuhkan. Secara pribadi, ketika saya mengalami letih, ketika saya mengalami suasana tidak baik, ketika saya klik Zoom, EPT, saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Sehingga sesuatu yang baru Tuhan katakan kepada saya, sehingga saya kerjakan apa yang Tuhan sudah katakan yang baru itu. Bukan yang lama saya kerjakan yang lama, enggak, tapi yang baru. Sehingga firman Tuhan Yesaya 43 sebagai rema kita bersama, lihat aku sedang menumbuhkan sesuatu yang baru akan engkau. Pastikan di tempat ini harapanmu, mari dengan harapan yang baru. Harapan itu ada di dalam Tuhan, katakan amin. Harapan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Itu sebabnya mari kenal Tuhan. Ya, kenal Tuhan. Hatinya, pribadinya, masuk lebih dalam. Ya, seperti Filipi 3 ayat 10, apa sih itu dikatakan firman Tuhan? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Paulus menghendaki dia mengenal Tuhan yang benar, Tuhan yang besar. Ya, dia menghendaki mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, di mana Yesus telah bangkit pada hari ketiga, bangkit dari kematian, dari tengah-tengah orang mati dia bangkit. Kalau bukan Tuhan yang buat, tidak ada manusia di bawah kolong langit ini dapat melakukan itu selain Tuhan kita yang dahsyat itu. Mari kenal Tuhan kita yang benar. Firman Tuhan berkata di dalam Hosea perjanjian lama, umatku binasa karena dia tidak mengenal Allahnya. Umatku binasa. Pengenalan akan Tuhan adalah membuat kita menjadi pribadinya Tuhan. Jikalau kita tidak mengenal Tuhan lebih dalam, kita tidak akan menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Yang setuju katakan amin. Jadi mari, kalau kita sudah mengenal Tuhan, pola pikirnya Tuhan, hatinya Tuhan, tuh dapat. Amin. Coba kita mengidolakan sesuatu, wah dalam dunia. Wah ya kan, saya lihat TV-TV itu dia mengidolakan artis dunia, sampai dia gayanya pun diikuti, sampai dia menangis terus gitu kan. Apalagi idola kita ini lebih besar dari apapun yang di bawah kolong langit. Mari, supaya pribadinya, hatinya, pikirannya serupa dengan kita. MDPJ bulan yang lalu berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Kalau kita boleh mendapatkan pikiran perkara di atas, tidak ada kata sedih, tidak ada kata beban, tidak ada kata ya yang membuat kita tapi kata yes, kamu ini ya, yes, kamu ini ya, yes. Walaupun dalam keadaan tidak baik. Kalau saya boleh berdiri di tempat ini, diberi kesempatan untuk membagikan firman Tuhan, saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus, terlebih juga kepada gembala pembina kita. Saya diberi kesempatan untuk membagikan firman, menggantikan hambanya. Saya percaya
Ketika saya diberi kesempatan, diberi kepercayaan, saya bilang, Tuhan, dalam keadaan saya tidak mampu. Tapi bersama Roh Kudus, saya akan katakan pekerjaan ini, kepercayaan ini. Yes, saya taat Tuhan. Saya mengasihi pemimpin rohani saya. Kalau saya boleh berdiri di tempat ini ada. Karena respon saya kepada Tuhan. Dan menghormati pemimpin di tempat ini. Mari setiap kita berikan penghormatan yang terbaik, yang benar bagi pemimpin kita. Pemimpin rohani, pemimpin di rumah, pemimpin di pekerjaan, di sekolah, di fakultas, di mana saja. Beri yang terbaik selagi kita mengenal Tuhan kita, mengenal kasih-Nya, mengenal kebangkitannya. Tuhan sedang curahkan api Pentakosta. Api Pentakosta supaya mendidih, bergairah, on fire. Tuhan tidak ingat juga siapa engkau dulu, tidak. Dia tidak mengingat, bukan hanya kita disuruhnya jangan kau ingat zaman purbakala. Dan aku pun juga tidak akan mengingat pelanggaran dan kesalahanmu. Tetapi aku melihat apakah engkau benar dengan gaya baru, gaya semangat untuk meresponi kasihku kepadamu. Apakah gaya kita? Kasih Tuhan tak berkesudahan. Apakah gaya kita? Kasih Tuhan tak berkesudahan. Benar-benar kita merespon, merenungkan kasih Tuhan yang besar. Kalau bukan karena kasih Tuhan yang besar, saya tidak ada saat ini sampai hari ini. Ketika kita mengucap syukur, mujizat terjadi. Apa yang gak pernah kau pikirkan, gak pernah kau rancangkan dan timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi. Itu sebabnya saya mengajak kita tempat ini semuanya. Mari kita mengenal Tuhan kita lebih dalam, lebih dalam. Mari kerjakan. Tidak mengenal dengan tunggu di tempat, tidak mengenal Tuhan dengan kita lipat tangan. Tapi kita kerjakan, bergerak, ya, bergerak keluar dari zona aman kita, keluar dari zona aman, tidak dibatasi dengan keadaan kita, tapi kita keluar karena kita percaya Sang Juru Selamat, penolong kita Yesus Kristus akan memampukan setiap kita. Yang mau bergerak di dalam Tuhan katakan amin. Iya, harus. Kita adalah generasi Yeremia yang dibangkitkan, yang memiliki cinta mati-matian kepada Tuhan. Itu sebabnya mari kita terus, saya mengajak kita untuk satu kerinduan mengenal Tuhan. Baca Alkitab setiap hari. Masuk dalam kul supaya kita boleh bertumbuh. Memiliki kesatuan hati sehingga kita melalui kul ini memenangkan jiwa. Mari ketika jam kul, waktu kul, hari kul tiba, kita dengan penuh sukacita. Yes, hari ini kul. Saya akan mau berbicara dengan Tuhan. Saya mau mengenal Tuhan. Ya kan? Jangan udah waktunya hari kul. Nah, kul lagi deh. Oh, soalnya gini nih, ini batasin, hitung-hitung. Jangan keluar. Tuhan sanggup membuat jalan di padang gurun. Yang percaya Yesus katakan amin. Tuhan sanggup membuat sungai-sungai di padang belantara. Bagi Tuhan membuat jalan di padang gurun, membuat sungai di belantara itu kecil. Percayakah engkau? Tapi yang terbesar bagi Tuhan adalah ketika membuat engkau yang tidak ada apa-apa, yang tidak tahu apa-apa, sehingga menjadi ada dan luar biasa dan berkuasa. Itu satu mujizat yang terbesar yang akan Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, kita yang dahsyat. Kami meresponi kebaikan-Mu yang luar biasa. Bahwa Engkau sedang mengerjakan setiap kami Tuhan. Mari. Itu sebabnya mari kita persiapkan hati. Sehingga dengan api pencurahan Roh Kudus kita mendidih. Mendidih, greget gitu ya kan. Kalau nyembah Tuhan itu, aduh kok cepat kali sih, cuma 2 kali ini diulang nih lagi sukacitanya, maunya nambah lagi dong. Jangan gitu dong. Namanya mendidih. Iya kan? Bergairah di hadapan Tuhan. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Perbarui
gayamu menyembah Tuhan, gayamu percaya kepada Tuhan, perbarui. Sehingga Tuhan bilang, wah anakku ini sudah memperbarui, aku juga akan memperbarui hidupnya, memperbarui mata pencariannya, memperbarui ekonominya, memperbarui jasmaninya, memperbarui rohaninya, semuanya. Sampai keluarga besar kita mengalami terobosan dan perubahan yang baru di dalam Tuhan. Bukankah itu yang menjadi keinginan kita? Bukankah itu yang menjadi keinginan kita? Tuhan bekerja, bergerak. Tapi apa yang kau rindukan, Tuhan akan tolong. Pujian yang berkata, haleluya. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Katakan satu yang ku rindu Tuhan, bersekutu dengan bawaku lebih dalam lagi bersama mujizat, tinggal di dalammu, menikmati hadiratmu. Sungguh indah hadiratmu ya Tuhan. Kuasamu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Haleluya. Mari kerinduan kita untuk terus ada dalam hadirat Tuhan, sehingga kita mampu berkata, Tuhan baik, keadaanku pun sangat-sangat baik. Katakan amin. Dalam perkataanmu Tuhan berikan kuasa. Dalam perkataanmu Tuhan berikan kuasa. Pakai kuasa yang sudah Tuhan berikan padamu. Perkatakan itu, pergunakan itu, supaya itu yang jadi. Yang setuju katakan iya. Jadi Yohanes 15 ayat yang keempat sampai 7 berkata, apa di situ? Untuk kita boleh menikmati dalam hadirat Tuhan, untuk kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, dikatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya mengajak kita semuanya, mari kita tinggal dalam kebenaran firman Tuhan, dalam pokok anggur yang benar. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan sehingga kita ketika mengenal Tuhan, kita dapat melakukan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-19 sampai 20, dikatakan kehendak Bapa yang kukehendaki adalah melakukan kehendak Bapa, yaitu karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya kita bawa jiwa. Bawa jiwa bukan pekerjaan pendeta. Bawa jiwa adalah pekerjaan orang yang percaya kepada Tuhan. Karena Pentakosta ketiga dikatakan menuntaskan, menyelesaikan amanat agung dan membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan bagi Tuhan. Yang percaya bahwa engkau sedang dipilih dan dipanggil Tuhan untuk mengerjakan proyek yang besar, membawa jiwa pada Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus kita. Kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu sempurna. Inilah firman Tuhan yang kita dengar pada siang hari ini. Saya mau berdoa buat seluruh kita. Bapa di surga, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bapa, Engkau mengetahui keadaan kami, kekurangan kami. Tapi ketika kami jujur di hadapan-Mu, terbuka di hadapan-Mu, Engkau memperlengkapi kami. Engkau memperlengkapi kami, menguatkan kami, dan menolong kami untuk kami tetap menjadi seperti-Mu ya
Tuhan. Berkati umat-Mu yang ada di rumah-rumah Tuhan. Berkati umat-Mu yang ada di tempat ini. Kami percaya setiap kami yang datang membawa beban, kami pulang membawa sukacita. Dan kami tidak membawa pengharapan, kami pulang membawa pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Dan sebentar kami akan menerima darah dan tubuh-Mu Tuhan. Berkati perjamuan kudus ini Tuhan, sehingga menjadi penggenapan firman yang luar biasa bagi kami. Berkat-Mu mengalir atas umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami suka berdoa. Sama-sama katakan haleluya. Tuhan Yesus memberkati.